Weh guys, aku selalu beli makanan Indonesia dekat dalam TikTok je tau. Tapi sekarang dah ada depan mata. Ini bukan dekat Indonesia tau. Aku sekarang berada dekat Taman Medan Petaling Jaya. So jom kita tengok kat dalam dia. So masuk je, korang tengok banyak gila makanan Indonesia yang aku tak pernah jumpa pun ada. Ni kawan spaghetti aku baru DVR itu ada bolognese dengan aglio olio. Harga RM2 je. So Maggi-Maggi ni aku tak pernah jumpa tau kedai biasa. Tapi aku tengok dalamnya semua yang tak ada dekat kedai biasa. Kicap Bangor ni, korang tahu tak kicap Bangor ni yang buat ayam gepuk sedap tu tak? Lalu aku nampak jual kat TikTok je. Kat sini pun ada. Ni semua air-air yang daripada Indonesia tau. Ni teh botol yang biasa korang beli dekat kedai Indonesia ada kat sini. Pop ice daripada segala jenis perisa ada weh. Semua brand yang aku tak pernah tengok. Tapi benda ni biasa tau dekat Indonesia. Weh, kat sini ada basreng. Dia bukan sekadar makanan tau. Keripik-keripik kering macam ni, mentah ni pun ada. Kalau korang nak buat apa, geprek-geprek pun boleh kat sini. Ubat-ubat pun ada. Keripik teteh apa tu, Nutrisari ada. Ni aku tengok, aku ingat kan sabun tau. Rupanya kental manis susu punya. Bon cabai level 50 pun ada. Nutrijel ada. Lepas tu bakso Kenzler. Wish, banyak gila weh. Banyak gila sebab Heaven memang sedap gila. Ush, aku nampak sesuatu. Bakso favourite aku. Kenzler punya chicken nugget. Frozen kat sini pun ada. Bakso frozen pun ada. Sosis siap makan ni. Ini hari tu viral tau dekat TikTok. Mesti kalau korang nak lepak sini, diorang ada sediakan air panas. Kalau korang nak masak Maggi ke, nak duduk lepak-lepak sini pun boleh. Produk-produk asal Indonesia kembali menunjukkan dominasinya di pasar regional dan mulai menancapkan kuku di pasar global, melampaui pencapaian negara tetangga seperti Malaysia. Dari minuman legendaris teh botol Sosro, kopi kemasan Kopiko, hingga Indomie, kini semakin mudah ditemukan di rak-rak swalayan Malaysia, bahkan mulai merambah toko-toko dan jaringan retail di Amerika Serikat. Fenomena ini bukan sekedar tren sementara. Kehadiran produk Indonesia di luar negeri menjadi bukti nyata bahwa kualitas, inovasi, dan strategi pemasaran yang tepat mampu menembus persaingan ketat. Indomie sudah seperti ikon kuliner global, bukan hanya di Asia, tapi juga di Afrika, Timur Tengah, bahkan Eropa. Sekarang brand kopi dan minuman kemasan kita pun mulai mengikuti jejak yang sama, ujar seorang analis pasar di Jakarta. Sementara itu, banyak produk asal Malaysia masih berjuang keras untuk mempertahankan posisi di pasar lokal dan mencoba menembus pasar ekspor. Perbedaan strategi, kreativitas, dan penetrasi pasar disebut menjadi faktor pembeda. Brand-brand Indonesia tidak hanya mengandalkan rasa dan kualitas, tetapi juga membangun citra yang dekat dengan konsumen melalui kampanye kreatif dan kolaborasi internasional. Kementerian Perdagangan RI mencatat, ekspor produk makanan dan minuman olahan Indonesia terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini ditopang oleh permintaan dari negara-negara ASEAN, Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Produk kita punya keunggulan rasa yang otentik, kemasan yang modern, dan harga yang kompetitif. Kombinasi ini membuatnya diminati berbagai kalangan, kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan. Keberhasilan ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia tengah bertransformasi menjadi kekuatan baru dalam industri barang konsumsi global. Dengan dukungan pemerintah, inovasi pelaku industri, serta loyalitas konsumen, dominasi produk Indonesia di pasar dunia diprediksi akan semakin kokoh dalam beberapa tahun mendatang. Indonesia itu terkenal banget di Amerika sini. Jadi di TJ Maxx ya guys, ada makanan from Indonesia. Tuh, kalau kalian lihat umbi-umbian, singkong, ubi, itu tuh dari mana? From Indonesia guys. Tuh, Indonesia ya, dibuatnya di Indonesia. Harganya cuma $4.49. Jadi banyak produk-produk Indonesia yang dijual di store Amerika. Ini kali ya semua boneka Barbie yang ada di Amerika itu made in Indonesia guys. Nih, kalian kalau nggak percaya, kita lihat ya. So, ini Barbie buat cowok. Tuh, baca made in Indonesia. Dan ini tuh buatan motel. Ini ada di mana? Ini tuh ada di Walmart. Jadi semua ini brandnya made in of Indonesia. Kalian tahu kan mogu-mogu? So, harganya $199. Ada banyak varian tuh.
Hintan di Amerika, tau nggak sih harganya berapa? 589 tuh berapa sih tadi? Hampir 100.000. Bisa 1.000, ini ada 2 rasa ya, Wak. Yes. Ada Ada dark. coklat. Terus tahu kan Nutella itu kan bisa diseling. Kalau ini sini biskuit. Harganya tuh sama. Pokoknya 52 ini kayak serba 6 dolaran lah, serba 6 dolaran. Dan di sini juga ada Oreo tuh. Ini harganya 4 dolar ya. Terus di sini ada Cipaho, ini ada Oreo. Kami. Nah, ini Oreonya tuh ada lemon. Terus di sini kan biasa kalau Amerika tuh pasti gluten free ya. Tuh. Jadi buat yang gluten free pakai Oreo ini, dan juga ada banyak pilihan lagi Oreo-Oreonya, dan di sini juga ada Oreo. Oh, yang Sini tipis sekali ya. Tipis sekali. Pokoknya tipis pilihannya banyak. Ini bahkan ada yang double mega stuff. Ya, kita gak tahu. Mega stuff, double isiannya ya. Dan kami. Dan di sini ada makanan. Kalau di Indonesia kalian tahu di Lays, harganya sama dolar, 6 dolaran. Terus di sini jadi kayak kalian beli 3 dapat apa sih? Harga Oh. 7 dolar dapat beli 3 ya? 3 dapat 7 dolar dapat 3. Sektor. Oh, murah ya. Gimana sih? 7 dolar dapat 3. Oh, 7 dolar dapat 3. Ya. Oh, bonus sekali awal. Terus ada lagi nih, kalian tahu kan nih, Lays ini juga sama tuh 399. Dan di sini ada Cheetos, di Indonesia ada kan Cheetos. ya, Cheetos ya. Ini enak sekali. Sama harganya sama juga. Ini harganya 6 dolar. Kita lihat produk Indonesia yang masuk ke supermarket di Amerika yuk. Nih ada Indomie goreng, harganya 0,99 dolar. Kalau Indomie cup gini harganya 1,49 dolar. Wah, ada Kopiko juga nih guys, harganya 8,99 dolar. Ada Kopiko yang cappuccino juga. Harganya berapa tuh? Nih ada Stiko, produk dari Indonesia juga tuh. Harganya 6,99 dolar. Wah, ada produk dari Sidoarjo. Ayo, ada yang bisa tebak apa? Ada kacang mayasi, harganya di sini berapa? Harganya 4,49 dolar. Ada lagi nih kerupuk udang Vina, harganya 1,79 dolar. Kalian juga pasti udah gak asing sama ini dong ya. Ini harganya 5,49 dolar. Ada kecap manis guys. Kalau ini semua orang Indonesia pasti tahu gak sih kecap manis bango. Di sini harganya 3,99 dolar. Keren ya. Semoga semakin banyak brand lagi dari Indonesia yang bisa masuk pasar internasional kayak gini. Alfamart punya 2.400 cabang di Filipina. Info ini baru aja dibeberin sama Menteri Perdagangan Budi Santoso. Sebenarnya Alfamart udah ada di Filipina sejak kurang lebih 10 tahun lalu, tepatnya tahun 2014. Hingga kini akhirnya menembus 2.400 cabang. Dan barang-barang yang dijual di dalamnya sebagian besar berasal dari Indonesia. Dan tentunya ini memberikan dampak besar bagi ekspor produk lokal ya. Kabarnya sih nantinya Alfamart bakal ekspansi lagi ke Bangladesh dan Malaysia. Kira-kira bakal sampai 2000-an outlet juga nggak ya? Dominasi produk Indonesia di pasar internasional bukan lagi sekadar mimpi atau kebetulan. Dari rak-rak swalayan Kuala Lumpur hingga etalase toko di New York, jejak brand tanah air kini semakin jelas terlihat. Tantangan persaingan global memang tak akan pernah berhenti, namun keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan kualitas, inovasi, dan strategi tepat, Indonesia mampu berdiri sejajar bahkan melampaui para pesaingnya. Kedepan, dunia tampaknya harus semakin siap menyambut gelombang produk Made in Indonesia yang kian tak terbendung